Saya Wendy Kusmo Widakdo, selaku Direktur Eksekutif Yayasan Helping Hands. Salam sejahtera bagi kita semua. Misi Yayasan Helping Hands adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai inklusivitas disabilitas melalui program-program pengembangan karakter yang mempertemukan dunia disabilitas dan non-disabilitas. Terima kasih kepada Yayasan Helping Hands yang sudah mengundang BTPN Syariah untuk mengikuti kembali program Leadership and Inclusive Training. Menurut pengalaman kami tahun lalu, aktivitas ini lebih dari sekedar eksplorasi sudut pandang tentang dunia kerja profesional. Semoga kita semua yang berpartisipasi dalam acara ini diberikan kelancaran dalam mengikuti aktivitas ini. Senang rasanya di tahun ini kami dari Tiket.com kembali dipercaya untuk berkontribusi dan berpartisipasi di acara Leadership and Inclusive Training yang diselenggarakan oleh Yayasan Helping Hands. Besar harapannya dengan berpartisipasinya kami di kegiatan Leadership and Inclusive Training ini, lebih banyak lagi adik-adik peserta yang termotivasi dan terinspirasi untuk dapat melangkah lebih jauh, baik dari sisi secara personal, karir, maupun profesional. Kami atas nama YPAC Medan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam program LIT tahun 2022. Semoga program ini dapat memberikan manfaat yang luas terhadap SLB YPAC Medan, terutama bagi siswa yang mengikuti program ini. Diharapkan mereka dapat mendapatkan pengalaman dan ilmu dalam mempersiapkan memasuki dunia usaha dan dunia kerja. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Helping Hand yang telah melibatkan putra-putri kami untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Helping Hand. Saya juga bersyukur dengan diadakannya latihan ini. Mudah-mudahan siswa-siswi SLB Negeri 01 dapat lebih mandiri, dapat lebih percaya diri, dan dapat bekerja dengan baik setelah mendapatkan pelatihan kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Helping Hand. Perkenalkan, nama saya Pak Rezi Aziz.
dari SMA LBD YPAC Medan kelas 12. Alasan saya ingin mengikuti program LIT ini karena menurut saya program LIT ini memberikan kami kesempatan untuk kami yang berkebutuhan khusus dan untuk mencoba dalam bidang pekerjaan. Semoga kami mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat dari mentor-mentor kami. Nama saya Bayu, Nanda Bima Wicaksana. Saya sekolah di SLBA Peminat Tingkat Nasional Jakarta. Saya ingin mengikuti program LIT ini untuk menambah wawasan, terutama di bidang pekerjaan. Harapan saya mengikuti program ini ingin menambah ilmu yang luas seluas-luasnya. Terima kasih. Kami percaya bahwa ruang temu dan dialog yang kami ciptakan ini dapat memberikan ruang pembelajaran bagi semua yang terlibat di dalamnya. Sehingga kami percaya juga bahwa lewat ruang pembelajaran ini kita makin disadarkan bahwa disabilitas memang bukan halangan untuk maju dan bukan halangan untuk kita maju bersama. Oke, nih jadi di salah satu rangkaian program LIT ini, seperti yang teman-teman semua udah tahu, itu ada masterclass ya. Jadi masterclass ini adalah ruang dan kesempatan untuk siswa-siswi dapat berbagi ilmu, wawasan, dan pengetahuan langsung dari kakak-kakak mentor. Nah, kita akan membahas berbagai topik dari kelas-kelas masterclass seperti kepemimpinan, ada kolaborasi, inovasi, profesionalisme, dan keterampilan hidup lain. Kita juga ada giveaway nih teman-teman, jadi akan diberikan untuk semua menti-menti yang ada di ruang Zoom saat ini yang memberikan pertanyaan terbaik. Jadi silahkan teman-teman semuanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditulis aja nanti di sesi tanya jawab atau sepanjang acara ini berlangsung. Jadi bisa langsung diketik di tempat chat, nanti akan ditanyakan kepada narasumber langsung. Nah, untuk menjaga ketertiban, jadi teman-teman mohon melakukan pertanyaannya kita melakukan lewat sesi tulis aja ya teman-teman di menu chat. Nah, dan juga hari ini sebenarnya kita kedatangan 3 narasumber, namun Kak Juliana dari BTPN Syariah sedang berhalangan hadir. Jadi hari ini kita hanya akan mendengarkan pemaparan dari 2 orang narasumber saja, yaitu ada Kak Cinta dan juga Kak Christian. Nah, kalau gitu sebelum kita masuk ke inti acara, saya akan memanggil moderator kita hari ini. Ada Kak Meriska selaku Scrum Master dari BTPN Syariah. Nah, Kak Mariska ini pernah menjadi salah satu mentor juga ya Kak di acara LIT tahun 2021 kemarin. Kalau gitu untuk Kak Mariska, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Kak Mariska. Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Kita bertemu lagi di acara LIT program dari Yayasan Helping Hands yang batch keempat ya di tahun 2020 ini. Nah, perkenalkan kembali, nama saya Meriska, saya Scrum Master di BTPN Syariah. Pernah join di program LIT juga di tahun 2021. Nah, tadi seperti itu sudah disampaikan sama Kak Laurencianya, hari ini harusnya ada 3 narasumber. Tapi karena satu berhalangan hadir dari Kak Julina Hotmaida tidak bisa hadir karena lagi ada pengobatan untuk orang tuanya, mendampingi orang tuanya. Semoga kita doakan semoga orang tuanya diberikan kesembuhan dan Kak Julinanya juga diberikan kesehatan sehingga bisa mendampingi pengobatan orang tuanya. Nah, di topik hari ini, topiknya kita tentang menghadapi dan mengatasi konflik. Nah, sebagai pembicara pertama ada Kak Cinta Maulida Utami. Kita perkenalkan sebelumnya, sebelum panggil Kak Cintanya nih. Kak Cinta ini adalah seorang perempuan kelahiran Bandung yang punya hobi membaca dan berkebun. Nah, Kak Cinta ini adalah seorang program manager dan corporate trainer
di Paradigm. Nah, Kak Cinta, mungkin sebelum mulai menjelaskan presentasinya, boleh nggak cerita sedikit tentang filosofi hidupnya? Halo Kak Meriska, selamat pagi. Boleh, filosofi saya itu ingin hidup seperti pohon bambu. Ya, saya percaya kalau pohon bambu itu punya makna yang dalam. Pertama, kalau teman-teman tahu, bambu itu tidak bisa langsung tinggi dalam waktu semalam. Gitu. Dia tumbuhnya mungkin 5 tahun itu kecil sekali kalau dilihat dari tanah. Karena apa? Selama 5 tahun itu dia berproses untuk menguatkan akarnya. Nah, tapi selepas 5 tahun dia bisa tumbuh sangat tinggi sekali, gitu ya. Nah, saya mengilhami filosofi itu sebagai kita sebagai manusia itu harus punya prinsip, gitu ya, harus punya istilahnya nilai-nilai hidup yang kuat, gitu ya, supaya kita bisa bertumbuh dan berproses menjadi orang yang lebih baik. Itu sih kenapa saya punya prinsip hidup. Kalau bisa kita menjadikan filosofi bambu itu sebagai filosofi atau prinsip hidup kita. Oke, terima kasih banyak Kak Cinta untuk sharing tentang filosofi hidupnya, keren banget. Semoga bisa buat masukan buat teman-teman. Oke, kita lanjut ke pemaparan dari Kak Cinta sebagai narasumber pertama. Silakan Kak Cinta. Baik, terima kasih Kak Meriska atas perkenalannya. Selamat pagi adik-adik menti semuanya dan juga kakak-kakak mentor yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga adik-adik di sini sehat-sehat ya semuanya ya. Dan semangat. Hari ini saya mau cerita tentang konflik ya. Konflik itu sesuatu yang biasanya kita hindari ya, tapi saya mau cerita kalau saya tuh sebenarnya seneng banget sama konflik. Ya, saya akan coba share screen dulu di sini. Kelihatan ya screen-nya ya? Oke. Ya, jadi judulnya hari ini menghadapi dan mengatasi konflik. Mungkin tadi sudah diperkenalkan sama Kak Meriska ya. Nama saya Cinta Maulida, boleh dipanggil Kak Cinta. Pekerjaan saya sehari-hari, saya adalah seorang corporate trainer. Jadi saya biasa membawakan pelatihan dari perusahaan ke perusahaan, dan saya juga seorang coach, profesional coach. Biasanya saya melakukan coaching gitu ya, mirip-mirip sama mentoring yang adik-adik menti dapatkan. Cuman kalau coaching itu lebih kepada saya yang bertanya ya, saya lebih banyak bertanya kepada coachingnya dibandingkan saya menjelaskan seperti itu. Dan satu lagi tentang diri saya adalah saya itu senang berkonflik. Saya nggak tahu kenapa panitia Yayasan Helping Hands ini memberikan materi ini kepada saya gitu ya, dapat pencerahan dari mana, karena saya itu selama SMP sampai saya kuliah, saya aktif sebagai seorang debaters. Debaters itu orang yang suka ikut kompetisi debat dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris gitu ya. Jadi darah konflik sudah mengalir selama dari saya sekolah gitu ya. Saya sering banget berdebat sama orang, baik untuk itu konteksnya kompetisi maupun konteks pertemanan pada umumnya gitu ya. Saya tuh orangnya seneng banget berdebat gitu. Cuma saya mau kasih tahu satu hal. Saya suka konflik ya. Saya senang menghadapi konflik, tapi saya nggak suka drama. Ya, ada bedanya konflik sama drama. Ya, saya akan jelaskan di materi pada hari ini. Oke. Nah, ini mungkin adik-adik saya rasa sudah tahu ya, konflik itu biasanya masalah gitu ya. Kita biasanya memikirkan, oh ada konflik berarti ada masalah. Ada ketidakcocokan gitu ya. Biasanya ketidakcocokan ini bisa beda prinsip gitu ya. Bisa adanya beda kepentingan. Contoh gitu. Misalkan saya sama adik saya gitu ya. Buat saya waktu saya sekolah zaman SMA gitu ya, ranking itu menjadi penting buat saya ya. Kalau saya nggak masuk ranking 10 besar, saya tuh bakalan ngerasa sedih banget. Saya bakalan ngerasa kayak
pokoknya dunia ini seakan-akan tidak tidak baik gitu loh sama saya kalau saya nggak masuk 10 besar. Karena buat saya prestasi akademis itu adalah nomor 1. Tapi saya itu berbanding terbalik sama adik saya. Ya, kita beda 3 tahun. Nah, adik saya itu dia adalah seorang dancer, penari. Ya, menurut adik saya ranking itu nggak penting. Yang penting adalah populer di eskul, gitu. Ya, itu beda sama saya. Kalau saya pengen terkenal karena saya itu cerdas gitu ya. Saya punya prestasi karena saya ranking gitu. Nah, adik saya tidak. Nah, ada cerita lucu. Saya sempat ikut pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Jadi saya setahun gitu ya harus menunda sekolah saya di Indonesia. Nah, adik saya itu masuk SMA yang sama dengan saya. Gitu. Nah, di situ guru saya sering membanding-bandingkan saya dan adik saya. Gitu. Dia suka bilang, "Oh, kamu beda ya sama kakak kamu, karena adik saya tuh nggak suka belajar. Sukanya eskul, ikut lomba tari, dan dia jadi ketua modern dance ya, nama eskulnya itu di sekolah." Gitu. Nah, di situ saya sama adik saya sering konflik gitu ya. Adik saya suka merasa dibandingkan, adik saya sering ngerasa kayak, "Kenapa sih aku harus kayak kamu?" ya, gitu. Jadi kita tuh tidak akur. Adik saya tidak mau kelihatan jalan sama saya. Kita tuh di sekolah nggak pernah barengan. Jadi ketika saya balik dari Amerika, kita kan jadi satu sekolah ya. Saya kelas 3, saya kelas 12, adik saya kelas 10 gitu. Dia nggak mau kelihatan jalan bareng ke kantin, itu nggak mau. Ya. Kita pernah satu kali berangkat bareng dari rumah gitu ya. Kita nggak pernah berangkat bareng dari rumah, by the way. Pernah sekali kita berangkat bareng dari rumah karena waktu itu saya udah telat, adik saya bawa motor, saya belum bisa naik motor gitu ya. Dia nurunin saya di depan gang. Dia nggak mau masuk bareng sama saya. Ya. Nah, itu. Jadi saya merasa konflik itu bisa bermula dari situ. Apa yang menurut adik saya baik itu tidak sama dengan saya. Yang menurut saya penting buat dia nggak penting. Gitu. Ya. Atau tadi punya tujuan yang berbeda gitu ya. Saya di sekolah pengen jadi orang yang paling populer. Tapi ada juga teman kita yang lain pengen jadi populer juga gitu ya. Yang satu saya pokoknya pengen jadi orang paling populer. Satu juga sama pengen jadi paling populer. Nah, ini ada 2 kepentingan yang sama, tapi nggak bisa ada 2 orang yang sama-sama populer misalkan. Ya, nah itu ada ketidakcocokan gitu ya. Nggak sama prinsipnya, nggak sama kepentingannya. Seperti itu. Ya, pemicunya ada banyak ya. Kalau kita bicara tentang konflik, masalah itu ada banyak pemicunya. Bisa karena ada kejadian atau berita yang bikin kita emosi. Ya, contoh nih, misalkan saya buka Instagram atau saya buka sosial media, terus saya lihat video ada kucing yang itu dilempar sama orang. Wah, saya langsung marah gitu ya. Saya marah, terus saya berkata-kata kasar. Oh, kurang ajar ini orang. Ya, itu bisa menjadi pemicu konflik. Kenapa? Berarti kita punya prinsip yang berbeda. Gitu ya, mungkin bagi orang itu it's okay untuk memainkan hewan, buat saya nggak boleh. Hewan itu harus disayang, ya harus dipelihara dengan baik. Nah, itu hal-hal seperti itu tuh bisa memicu konflik ya. Ada berita yang membuat kita emosi. Atau yang kedua ya, ada perilaku yang membuat kita kesal. Nah, ini istilahnya itu hot buttons. Ya, hot buttons itu istilahnya ada tombolnya ya yang bikin kita tuh marah. Ya, contohnya misalkan saya sama adik saya deh, ya. Kalau saya baru beli baju baru, ya, saya simpan baju di kamar gitu ya, kan kebetulan kita share kamar gitu. Nah, adik saya itu pakai baju saya, padahal saya belum pernah pakai sama sekali. Nah, kesel tuh saya ya, akhirnya saya marah-marah gitu, berantemlah kita. Gitu ya, berantem kita, ibu saya ikutan marah juga gitu ya. Saya dianggap kamu sebagai kakak tidak bisa memberikan contoh yang baik gitu. Ya mohon maaf, ini baju baru saya belum saya pakai, Bu. Gimana? Kenapa adik saya pakai duluannya? Nggak izin dan segala macam. Nah, itu tuh contoh hot buttons tuh kayak gitu. Ya, perilaku apa yang kamu tuh pasti nggak suka. Kalau ada orang lain yang melakukan itu, kita jadi ngerasa kesal, kita ngerasa marah atau kita ngerasa sedih. Ya, itu adalah contoh-contoh pemicu dari konflik. Nah, pertanyaannya ini yang menarik ya. Apakah konflik selalu negatif? Ya. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena teman-teman, konflik itu belum tentu negatif. Ya, tadi saya bilang, saya suka konflik tapi saya nggak suka drama. Ya. Yang negatif itu adalah drama. Ya. Contoh, ya. Kalau sebuah masalah itu membuat kita
merendahkan orang lain atau kita direndahkan sama orang lain. Nah, itu baru konflik yang negatif, ya. Atau ada fitnah. Ya, misalkan saya sama adik saya gitu ya, kita ngefitnah, saya lapor ke ibu saya gitu ya. Itu tuh saya mau nyebut nama adik saya nggak enak nih. Itu tuh si Caca udah pacaran sama ini, kemarin pulang malam. Padahal saya cuma pengen dapat perhatian ibu saya gitu ya. Padahal adik saya nggak punya pacar. Nah, itu saya udah fitnah tuh. Saya udah memberikan pernyataan yang tidak sesuai. Itu baru negatif. Ya, itu konflik yang negatif dan itu harus diselesaikan. Atau konflik yang negatif nggak ada penyelesaiannya. Ya, contohnya kita sama teman diem-dieman gitu ya, musuh-musuhan. Kita mikir teman kita itu senangnya gaul sama geng ini, nggak mau temenan sama kita, terus kita akhirnya menjauh gitu ya, nggak pernah mau ketemu lagi, nggak pernah mau tegur sapa lagi. Nah, itu berarti udah negatif tuh, ya, berarti menimbulkan hubungan menjadi retak, ya. Atau yang paling ekstrim, kalau konflik sudah menggunakan kekerasan, nah ini sudah negatif, sudah parah, gitu ya. Contoh, misalkan gitu ya, ya namanya perempuan gitu ya, kadang kita suka dibilangin, kamu kok gendutan? Wah, dasar mulut kamu seperti bon cabe, lebih parah. Cetak, gitu ya. Wah, itu parah tuh, nggak boleh. Ya, tidak boleh konflik itu menjadi negatif. Ya, menggunakan kekerasan itu sudah pasti konflik yang negatif. Ini baru namanya drama. Ya, konflik yang negatif tidak ada penyelesaiannya gitu ya, malah membuat hubungan menjadi retak. Tapi ada konflik yang sifatnya positif. Ya. Nah, ini konflik yang sifatnya positif, teman-teman. Ya, ada dua orang yang lagi kompetisi. Itu termasuk konflik. Ya, karena apa? Dua orang ini sama-sama pengen jadi juara satu. Tapi mungkin nggak ada dua orang jadi juara satu. Nggak mungkin. Ya, juara satu ya satu, juara dua satu. Ya, kalau nggak juara satu jadi dua, gitu ya. Nggak mungkin ada dua orang juara satu. Nah, ini terjadi konflik. Masing-masing harus membuktikan siapa yang paling baik. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling bisa mengalahkan. Nah, ini adalah konflik yang sifatnya positif. Karena apa? Satu, ini sifatnya membangun semangat kompetitif. Semangat pembuktian untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, itu positif. Justru kalau kita tidak pernah berada dalam semangat kompetisi gitu ya, kita itu akan menjadi orang yang stagnan. Stagnan itu maksudnya kurang berkembang. Kita tidak terpicu untuk selalu memberikan yang terbaik. Ya, justru kalau nggak ada konflik yang positif kayak gini, itu hidup kita dipertanyakan ya, kita jadi nggak bertumbuh. Ya. Atau konflik yang kedua, bertujuan mencari solusi. Oke, ini contoh yang sering kita lakukan ya. Biasanya kalau di sekolah kita ada diskusi kelompok misalkan, gitu ya. Kita dibagi-bagi kelompok, disuruh mengerjakan tugas. Nah, kadang kita debat sama teman kita. Nggak gitu caranya, harusnya kayak gini. Teman kita ngotot, kamu sih kemarin nggak datang, dijelasin tahu sama ibu gurunya begini, terus debat. Itu nggak apa-apa, ya, karena dua-duanya sama-sama ingin mencari solusi. Bagaimana cara yang tepat dalam mengerjakan tugas, misalkan. Itu nggak apa-apa. Kayak saya, misalkan ikutan lomba debat gitu ya, kita debat kan pasti harus berbeda pendapat ya, nggak mungkin kompetisi debat pendapatnya sama, berarti ya dia tidak berkompetisi namanya ya. Saya pasti harus membuat argumen atau pendapat yang berbeda dari lawan bicara saya, itu debat. Ya. Nah, tapi karena kita saling berdebat begitu, kita jadi terpacu untuk memikirkan argumentasi yang harus kita sampaikan. Itu mendorong kreativitas saya. Saya jadi mikir, saya harus nyampain apa ya supaya kalah telak nih dia gitu ya. Saya harus nyampain apa lagi ya? Saya harus cari data-data apa lagi ya? Ya, itu membangun kreativitas. Atau membangun kekompakan ya. Nah, ini ada nih. Biasanya kalau grup sepak bola gitu ya, misalkan kampung A sama kampung B gitu ya. Kita di kampung A itu kita bikin masalah gitu. Kita ngomong ke anggota tim kita, kampung B ini nih, mereka tuh sombong-sombong orangnya, gini. Tujuannya apa? Supaya ini di klub kampung A ini, klub sepak bola ini terpacu gitu semangatnya. Kita harus ngalahin nih si kampung B ini, bisa ini, kita lebih baik dari mereka. Itu kan sebenarnya kita membangun tensi ya, membangun apa istilahnya semacam pemicu konflik antara si klub A sama klub B gitu ya. Tujuannya apa? Supaya klub A ini terpicu untuk
Ayo kita sama-sama berikan yang terbaik, sama-sama kompak supaya klub A ini bisa menang di pertandingan sepak bola antar kampung, ya, misalkan seperti itu. Nah, itu konflik yang positif, teman-teman, ya. Jadi tidak semua konflik itu negatif, ada juga konflik yang positif. Nah, sekarang bagaimana cara yang terbaik bagi kita untuk menghadapi dan menyikapi konflik, khususnya konflik-konflik yang sifatnya itu membuat kita menjadi kesal, membuat kita sedih gitu ya, atau yang tadi saya sebut adalah konflik yang negatif gitu ya. Nah, gimana ya caranya supaya kita itu nggak ikut-ikutan drama, kita nggak kebawa drama gitu ya, dan istilahnya kita bisa menjadi orang yang belajar dari masalah atau dari konflik yang kita alami. Ya. Nah, ini ada 3 hal, teman-teman, yang perlu kita pahami. Pertama, kita harus tahu hot buttons kita itu apa. Di sini saya kasih gambar kompor, teman-teman ya. Apa yang bikin kita jadi panas, gitu istilahnya ya. Apa yang bikin kita tuh sebel, gitu ya. Sesimpel, sesederhana seperti ini. Saya itu paling sebel kalau saya pulang ke rumah saya kotor. Ya. Nah, itu hot button saya di situ. Saya kalau udah lihat rumah berantakan, udah saya mau belajar nggak bisa, saya mau kerja lagi pusing, pokoknya saya jadi stres aja. Nah, itu hot button saya berarti apa? Kebersihan. Gitu ya, saya orang yang sangat bersih, misalkan seperti itu. Nah, ini teman-teman harus paham hot button siapa. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, kita harus berlatih membangun keseimbangan emosi, ya. Jadi jangan kebawa arus ya. Kalau yang lain konflik, kita jangan kebawa akhirnya ikutan marah-marah, ikutan merendahkan orang lain gitu ya. Nah, ini kita harus punya namanya keseimbangan emosi. Dan terakhir, tahu kapan kita harus aktif dalam menyelesaikan konflik, kapan kita menjadi pasif. Ya, tidak selalu konflik itu harus kita selesaikan. Oke? Kita masuk ke prinsip pertama ya, cara menyikapi hot buttons ya. Tadi saya udah bilang apa yang bikin teman-teman panas. Oke, karena kita semua punya hot buttons. Ya. Oke, yang pertama teman-teman kenali apa yang membuat teman-teman tuh jadi sensi. Oke, saya jujur, saya sensi kalau dibilang tembem. Meskipun saya tahu saya tembem, tapi saya nggak suka. Ya, saya tahu gitu. Nah, itu teman-teman saya tuh sering banget tuh ngeledekin saya gitu. Apa ya, kayak, wih cinta gemukan, wih cinta sejahtera ya setelah menikah gitu. Baik, bilang aja gue tembem gitu kan. Nah, itu saya nggak suka. Oke, saya tulis tuh sesederhana tadi, saya nggak suka kalau saya dibilang fisik saya seperti itu, atau saya tidak suka dibilang misalkan, oh kalau cinta sih orangnya sibuk ya, gitu. Saya nggak suka dibilang kayak gitu, karena seakan-akan saya itu orang yang nggak bisa di reach out gitu, gimana ya? Kayak orang tuh jadi takut mau berhubungan dengan saya. Oh cinta tuh sibuk banget kayaknya, nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu kayak. Kenapa nggak tanya dulu saya bisa atau enggak gitu. Nah itu saya nggak suka. Ya, teman-teman tulis apa yang perilaku yang teman-teman tuh akan kerasa gerah atau panas kalau orang lain melakukan itu dengan kita. Ya, coba renungkan. Yang kedua, nah sampaikan kepada teman-teman terdekat kita, orang-orang terdekat yang sering berhubungan sama kita. Contoh, kalau saya pasti di lingkungan keluarga ya, suami saya, adik-adik saya, keluarga saya itu rata-rata tahu. Kalau saya lagi dapat, tolong jangan disuruh diskusi yang berat-berat ya di rumah gitu ya. Biasanya kan kita suka diskusi keuangan gitu setiap sebulan sekali gitu. Saya bilang ini saya lagi dapat bulanan ya, biasa wanita gitu kan. Aduh saya lagi nggak mau diskusi dulu deh. Atau di kantor saya ada masalah, saya di rumah pasti akan bilang saya jangan diajak ngomong dulu ya, kita ngomongnya besok aja. Saya perlu istirahat. Nah itu harus disampaikan. Oke, supaya apa, orang jadi nggak salah paham gitu ya, kamu sok sibuk gitu, kerja mulu ya gitu, contohnya seperti itu. Oke, nah yang ketiga, jangan ngerasa sungkan. Ini tuh harus dikomunikasikan, apalagi ke teman-teman yang dekat ya, ke teman dekat atau ke lingkungan pekerjaan, ke teman-teman yang misalkan ikut ekskul ya, teman-teman tuh harus menyampaikan ini. Jangan sungkan bilang, saya tuh kurang nyaman kalau saya dibilang kayak gini, nggak apa-apa ya, gitu. Sambil bercanda lah nadanya, jadi nggak terlalu serius. Ya. Tapi juga jangan kayak jadi pengen sok diperhatiin. Kamu kan tahu, aku tuh kayak gini, aku tuh gemuk ini bukan karena aku tuh nggak diet, emang sekeluarga aku gemuk semua gitu. Kamu kenapa sih? Jangan terlalu cari perhatian, karena orang jadi nggak nyaman juga. Ya, jadi istilahnya
it's okay kita mengkomunikasikan, tapi juga tidak lantas kita harus selalu menjadi orang yang diperhatiin. Karena apa? Yang punya hot buttons nggak cuma kita, ya teman-teman kita juga punya hot buttons gitu. Oke? Nah, prinsip yang kedua adalah membangun keseimbangan emosi. Pertama, kalau teman-teman berkonflik dengan teman, keluarga, siapapun, slow down. Jangan reaktif. Kita boleh responsif, jangan reaktif. Ya, jangan langsung marah, jangan langsung pakai kekerasan gitu ya. Slow down, diam dulu aja gitu ya. Telan dulu kalau bahasa saya. Oke, tarik nafas. Ya, teman-teman akan lebih baik lagi kalau punya cara cooling down. Ada orang yang cooling down-nya itu dia tarik nafas, gitu ya, tarik nafas, atau dia keluar dari situasi konflik. Misalkan debat nggak selesai-selesai, udah deh saya ke kamar mandi dulu, tarik nafas, ya. Atau gitu ya, ya kita kasih self talk, istilahnya kita ngomong ke diri kita sendiri, gitu ya. Oke, saya sekarang kesal, it's okay. Oke, sekarang saya tarik nafas, saya akan balik lagi 5 menit lagi. Ya, atau ada yang misalkan meditasi gitu ya 10 menit gitu. Terserah, banyak cara untuk cooling down gitu ya. Dan ini kita bisa sampaikan ke teman kita atau ke keluarga kita misalkan. Saya tuh sekarang lagi kesel, tapi nggak usah saya tuh kesel gitu ya. Oh, itu tensinya naik lagi ya. Biasa aja gitu. Ya, saya sekarang lagi kesel karena di kantor saya ada masalah. Bisa ya kita ngobrolnya 2 jam lagi, atau boleh ya kita ngobrolnya besok. Oke, nah ini membuat kita lebih balance. Jadi kita selesaikan dulu emosi yang ada di diri kita, baru kita melanjutkan hubungan kita dengan orang lain. Oke. Yang terakhir, membangun respon yang aktif. Tapi tidak selalu kita harus aktif ya. Ada kalanya kita pasif. Oke, maknanya apa? Ada konflik di mana kita memang berhubungan, kita memang harus menyelesaikan ini. Misalkan saya sama teman saya gitu ya, kita ada kesalahpahaman. Mau nggak mau saya harus reach out. Reach out itu artinya saya harus ngomong. Saya harus membuka dialog dengan teman saya. Saya nggak boleh diam. Karena kalau kesalahpahaman terus berlanjut, bisa-bisa persahabatan kita putus misalkan. Ya. Nah, ini namanya aktif. Empati. Harus kita aktif mendengarkan, cari solusi bareng-bareng. Jadi kalau ngobrol itu kita yang tanya. Kita usahakan tanya dulu ke teman kita, apa yang kamu rasakan? Apa yang membuat kamu begini? Oke, sekarang giliran saya ya. Nah, kita kalau bisa ada dialog yang produktif, ini cara yang aktif. Tapi nggak selalu kita bisa pakai cara ini, teman-teman. Ya, kita juga bisa menjadi pasif. Pasif itu tandanya apa? Kalau teman-teman tidak yakin ini masalahnya di mana, nggak usah bereaksi, nggak usah kita ikut-ikutan ngomong, nggak usah ikut bertindak. Kita tunggu aja. Delay respon. Ini adalah bentuk respon juga ya. Kita diam, mendengarkan, mengamati, itu bentuk respon. Ya, kita analisa. Ini yang jadi masalahnya apa ya? Misalkan di tim, di kelompok, wah semuanya ngomong gitu ya, semuanya berdebat, semuanya saling nyalahin. Nah, kita nggak tahu masalahnya apa, ya udah diem aja. Ya, tapi kita berpikir gitu di situ. Ini apa masalahnya ya? Ini kita goals-nya apa? Tujuannya mau dicapai apa? Oke. Kalau misalkan situasinya ngomong semua, kita ngomong malah nggak menyelesaikan masalah. Ya udah, kita tunggu dulu. Oke. Dan terakhir kita harus punya mindset yang positif ya. Kita jangan sampai membuat di kepala kita gitu ya, kita berpikir wah orang ini kayak gini pasti karena begini. Nah, itu tandanya kita udah judgment. Kita sudah membuat istilahnya ya, menghakimi orang lain di dalam pikiran kita sendiri. Nah, itu jangan. Karena semakin kita menghakimi orang lain, kita akhirnya akan meyakini kalau orang lain itu jelek, padahal belum tentu. Karena kita nggak tahu duduk masalahnya di mana. Ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk respon yang bisa teman-teman berikan. Nah, terakhir teman-teman, saya percaya kutipan ini ya, ini bagus sekali ya. Satu musuh itu terlalu banyak. 1000 teman itu terlalu sedikit. Ya. Apapun konflik yang teman-teman hadapi di rumah, di sekolah, dengan keluarga ya. Ingatlah bahwa yang paling penting jangan sampai kita merusak persaudaraan dan merusak persahabatan dengan orang lain. Ya. Karena ketika teman-teman sudah merusak itu, bukan lagi teman-teman akan kehilangan sahabat yang sulit ya, kita mencari sahabat yang baik begitu ya, kita kehilangan kepercayaan dari keluarga, tapi hidup kita nggak akan tenang.
ya, karena kita seakan-akan kayak banyak musuh itu nggak enak. Satu musuh itu udah kebanyakan. Ya, justru 1000 teman masih dikit. Bisa mungkin kita punya banyak teman yang bisa memahami kita dan juga bisa terus berkomunikasi dan menjalin hubungan baik sama kita. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih, Kak Meriska. Oke, terima kasih Kak Cinta. Keren banget tadi pembahasannya, membuat kita lebih tahu bagaimana sih kita harus memahami atau mencari tahu apa sih yang membuat kita itu bisa mudah marah atau emosi dan bagaimana cara kita mengontrolnya gitu ya. Nah, mungkin sebelum lanjut ke narasumber berikutnya, mungkin teman-teman silakan diketik pertanyaannya. Nanti itu akan ada hadiah menarik ya dari panitia gitu untuk pertanyaan yang terpilih ya. Nah, silakan diketik. Nah, selanjutnya saya ingin kenalin narasumber kita kedua di hari ini. Ada Kak Hadrianus Christian Adinugraha, seorang laki-laki kelahiran Kudus, nama panggilannya Kak Kris ya. Nah, hobinya keren banget nih, aerial video atau fotografi gitu. Nah, Kak Kris ini adalah seorang People Operation Associate Manager di tiket.com, mungkin di departemen atau di bagian operasional dan kebijakan dan kesejahteraan karyawan ya, kalau dalam bahasa Indonesianya gitu. Nah, Kak Kris ini punya filosofi juga unik nih. Helping others is my religion. Jadi membantu orang lain adalah agamanya. Nah, boleh nggak Kak Kris jelasin sedikit tentang filosofi hidupnya sebelum masuk ke topik tentang topik menghadapi dan mengatasi konflik? Baik Kak Meriska, terima kasih atas perkenalannya. Selamat pagi adik-adik menti dan kakak-kakak mentor ya. Suara saya terdengar dengan jelas ya untuk kakak-kakak yang yang lain. Oke. Kak Kris ya. Dengar ya. Oke, jadi filosofi hidup saya itu sebenarnya berawal dari bahwa ternyata ketika saya bisa membantu orang lain dalam bentuk apapun, itu merupakan salah satu sumber kebahagiaan saya gitu ya. Kalau mungkin kita pernah mendengar istilah passion, agak unik gitu ya sebenarnya. Passion kok membantu orang lain gitu ya. Karena kalau kita mau melihat dari sisi passion itu adalah sesuatu yang kita rela untuk menderita dan kita senang gitu ya untuk melakukannya. Dan itu saya dapatkan dari membantu orang lain. Apapun bentuknya, sekecil apapun, ketika saya bisa membantu orang lain, itu salah satu bentuk ibadah saya. Jadi seperti itu Kak Meriska. Oke. Menarik Kak Christian. Berarti tidak hanya ketika membantu orang lain cuma membantu, tapi ternyata ada manfaat untuk diri sendiri ya. Betul. Oke, silakan Kak Christian untuk dilanjutkan ke materi presentasinya ya. Oke, baik. Untuk materi saya, apakah dibantu atau saya harus share screen sendiri? Oke, dibantu. Baik, terima kasih kakak-kakak dari Yayasan Helping Hand dan adik-adik menti semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan, gitu ya. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Cinta itu memang sudah keren banget dan harapannya saya nggak tahu kalau saya lihat-lihat itu ternyata apa yang mau saya share ke teman-teman dengan apa yang Kak Cinta tadi share itu sepertinya saling melengkapi aja gitu ya. Padahal kita belum pernah ketemu ya Kak Cinta ya. Jadi saya akan menambahkan, melengkapi apa yang sudah di-share oleh Kak Cinta gitu ya. Boleh next slide. Nah, jadi saya nggak akan banyak memberikan teori atau sesuatu yang sulit gitu ya. Saya akan bercerita saja di siang hari ini gitu ya. Jadi kita mulai dengan cerita bahwa ada 2 orang sahabat namanya Elsa dan Anna gitu ya. Saya terinspirasi dari film kesukaan anak saya gitu ya. Dari yang soundtracknya Let It Go lah pokoknya. Saya lupa judulnya apa. Frozen ya.
Jadi ceritanya adalah Elsa dan Anna ini adalah pasang sahabat yang saat ini duduk di bangku SMP. Mereka ini ada kesalahan, SMA ya. Jadi mereka itu sekarang nama sekolahnya SMA Merah Putih. Mereka itu sering bermain bareng karena ternyata rumah mereka itu juga berdekatan satu sama lain. Di samping itu orang tua mereka juga saling mengenal baik juga satu sama lain. Menjelang libur kenaikan kelas, mereka ngobrol gitu ya untuk merencanakan mau liburan bersama. Masing-masing itu punya ide, masing-masing punya tujuan. Mereka itu ingin kemana aja. Anna ini ingin berlibur di pantai, sedangkan Elsa itu ingin berlibur di daerah pegunungan. Dua tujuan yang cukup berbeda jauh ya. Yang satu suasana pantai di mana agak panas, berangin, gitu ya. Kita bisa mendengar suara air, suara ombak. Sedangkan Elsa itu ingin berlibur di daerah pegunungan dengan suasana yang dingin, tenang, asri, dan sejuk. Nah, dalam diskusinya atau dalam pembicaraan mereka, itu mereka berdebat dengan sangat seru. Masing-masing itu bersikeras, masing-masing mencoba untuk mempertahankan pendapatnya bahwa pilihan liburan masing-masing itu yang paling baik, lebih enak di pantai karena di sana kita bisa banyak melakukan permainan-permainan yang seru, sedangkan di gunung itu kita cuma bisa jalan-jalan di kebun teh, kurang seru, kita nggak terlalu banyak bergerak. Sedangkan Elsa juga menyampaikan pendapatnya, lebih enakan di gunung, sejuk, kita juga bisa menghirup udara yang segar, sedangkan di pantai panas. Arah pembicaraannya, selain mengunggulkan pilihan masing-masing, itu mereka juga punya keinginan untuk menjelekkan tujuan dari masing-masing pihak, gitu ya. Oke, boleh next slide. Kalau kita lihat apa yang terjadi pada mereka pada saat mereka ingin merencanakan liburannya, ya. Jadi mereka itu awalnya baik-baik saja, kemudian ada diskusi, ada rencana untuk liburan, tapi karena ada perbedaan pendapat, perbedaan tujuan, mereka berkonflik. Ya, jadi konflik itu sebenarnya adalah sebuah interaksi antar individu. Dalam hal ini itu Elsa dan Anna. Bertentangan dan mengarah ke pertikaian. Atau lebih parah lagi, itu bisa mengarah ke perpecahan. Ya. Apa yang menjadi penyebabnya? Yang pertama adalah komunikasi yang buruk. Komunikasinya itu yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa selain mereka ingin mengunggulkan pilihan masing-masing, mereka juga cenderung melihat dari sisi negatif dari pilihan pihak yang lain. Lalu kurangnya kepercayaan. Sepertinya masing-masing baik Anna maupun Elsa itu tidak dalam hal ini tidak saling percaya bahwa apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak ini merupakan pilihan yang baik untuk mereka semua. Lalu yang berikutnya adalah karena mementingkan kepentingan diri sendiri. Kurang toleransi atau kita kurang memahami apa yang menjadi keinginan dari pihak lain. Itu yang terjadi pada Anna dan Elsa. Kita bisa next slide. Nah, ini menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Cinta sebelumnya, gitu ya. Apa yang harus dilakukan kalau kita berada di posisi Anna atau Elsa, ya? Yang harus dilakukan pertama kali adalah menenangkan diri. Jadi kita nggak perlu menyelesaikan diskusinya, menyelesaikan konfliknya saat itu juga. Kita boleh untuk ambil waktu sejenak dengan tujuan untuk kita mengalihkan dulu untuk sementara atau menghilangkan perasaan marah dan kecewa satu sama lain. Tidak ada diskusi, tidak ada pembicaraan yang bisa berjalan dengan baik dan membangun dalam perasaan yang marah atau kecewa satu sama lain. Ya. Kemudian kita juga bisa dalam
proses menenangkan diri, kita coba bercerita dengan orang lain yang lebih dewasa. Misalnya kita cerita dengan guru gitu ya, Ibu, saya mau jalan-jalan nih sama teman, pilihannya adalah ada di gunung dan di pantai. Lebih baik yang mana ya? Sehingga kita juga mungkin bisa mendapatkan insight ya, atau mungkin mendapatkan ide dari orang lain yang mungkin akan membuat kita mempunyai pemahaman yang lebih baik terhadap apa yang dipikirkan oleh orang lain. Lalu yang berikutnya, kita juga bisa meminta nasihat atau saran dari orang lain. Kondisi saya dan Ana misalnya, atau kondisinya dengan Elsa itu sedang tidak baik, yang dipicu karena adanya perbedaan tujuan untuk kita liburan bersama. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Bagaimana saya menyelesaikan ini? Nah, kita bisa minta nasihat atau saran dari orang lain. Lalu yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah bahwa kita juga harus menyadari kembali, kita harus introspeksi diri. Bahwa yang pertama adalah bahwa setiap orang itu adalah individu yang unik, tidak sama atau berbeda. Latar belakangnya juga berbeda. Latar belakang budaya misalnya, latar belakang kebiasaan yang dibentuk dari masing-masing keluarga misalnya, itu akan membentuk masing-masing individu menjadi kita saat ini. Jadi masing-masing juga akan punya perasaan dan pikirannya masing-masing yang kita harus juga akan bawa dalam diskusi yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan konflik. Yang pasti keinginan dan tujuannya itu juga pasti akan berbeda-beda. Dari contoh tadi sudah jelas, ya, Ana ingin ke pantai dan Elsa ingin ke gunung. Boleh next slide. Boleh next. Nah, oke. Lalu yang berikutnya yang penting untuk kita lakukan adalah ada salah satu pihak yang harus berani mulai duluan. Misalnya kita coba chat aja lewat WhatsApp gitu ya, atau mungkin datang aja lah ke rumahnya, karena dalam kondisi tadi rumahnya saling dekat gitu ya. Itu bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Bahkan kondisinya akan jauh lebih baik kalau masing-masing pihak itu maju-maju bersama-sama untuk bertemu di tengah. Yang menjadi kendala terbesar itu seringkali muncul dari dalam diri kita. Kita punya pikiran-pikirannya negatif gitu ya. Misalnya, kalau saya mulai duluan, jangan-jangan saya ditolak. Atau kalau saya mulai duluan, jangan-jangan nanti saya dimarahi lagi. Atau jangan-jangan nanti suasananya akan lebih buruk dari sebelumnya. Nah, kita harus hilangkan kekhawatiran itu dulu. Karena kita sudah memberikan waktu yang cukup, ya kita bisa kira-kira, misalnya dalam kasus atau kondisi yang tadi itu sekitar 1 sampai 3 hari gitu ya, untuk ya kita tenang dulu gitu ya. Sehingga nanti pada saat kita ketemu itu harapannya masing-masing pihak itu sudah sama-sama tenang. Ya. Lalu kita akan mulai berbicara. Ketika kita sudah ketemu kembali, kita akan berbicara satu sama lain. Tujuannya itu untuk saling memahami apa yang diinginkan oleh Ana atau apa yang diinginkan oleh Elsa. Nah, tipsnya seperti ini ya. Pada saat ketemu, jangan langsung ngomongin topik-topik bahasan yang menjadi sumber konflik. Kita bisa mulai dengan hal-hal yang di luar topik yang mau kita bicarakan. Misalnya kesukaannya apa atau hobi ya, kabar orang tua, atau misalnya tugas kemarin yang sudah dikasih sama guru sudah dikerjakan atau belum. Atau mungkin kita bisa bercerita tentang hal-hal lain. Gitu ya. Jadi harus ada pengantarnya. Sehingga itu juga untuk memastikan bahwa kondisi pihak yang akan kita ajak bicara itu sudah sama-sama baik. Ya. Tidak datang dengan kondisi yang sama-sama marah dan kecewa tadi. Kemudian juga memastikan bahwa masing-masing pihak itu siap untuk mendengarkan,
untuk melihat bahwa semua pihak itu dalam kondisi yang netral. Lalu tips yang kedua adalah memastikan untuk memberikan waktu dan kesempatan bagi pihak lain untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat atau keinginannya. Ya, jangan pernah memotong pembicaraan. Kita bisa memperhatikan ketika pihak lain atau orang lain itu memberikan pendapatnya. Ya, misalnya kita tunggu jeda sekitar 1 sampai 3 detik gitu ya. Kalau sudah tidak ada tambahan yang disampaikan, nah itu baru kita mulai pelan-pelan masuk. Jadi jangan sampai kita memotong pembicaraan, karena kalau memotong pembicaraan itu justru akan memperkeruh suasana. Ya, jangan memotong pembicaraan. Lalu pahami maksud dan tujuan pembicaraan dari sudut pandang orang lain. Ya. Jadi misalnya kalau tadi Ana mau ke pantai, apa sih yang diinginkan Ana gitu ya? Ternyata si Ana ini ingin main pasir misalnya, atau karena mungkin beberapa waktu lalu itu sedang habis nonton film yang bertema tentang laut misalnya, sehingga dia jadi punya keinginan untuk memperhatikan laut dari lebih dekat lagi gitu ya, dengan kondisi yang sebenarnya misalnya. Jadi kita bisa memahami, oh ini ternyata yang diinginkan oleh teman saya. Oh ini yang ternyata menjadi latar belakang kenapa pada waktu itu dia mempertahankan pendapatnya gitu ya, dan tidak mau mendengarkan saya misalnya. Atau hal itu juga berlaku sebaliknya. Boleh next. Nah, pada saat kita berdiskusi, kita harus punya semangat yang sama, yaitu untuk mencari jalan tengah. Ya, untuk mencari win-win solution yang kita lakukan dengan jalan negosiasi. Yang pertama, kita harus mencari kesamaan tujuan kita dulu gitu ya. Misalnya tadi ya, tujuannya adalah liburan bersamanya. Bahwa yang nanti akan kita coba negosiasikan adalah liburan ini kita mau ke pantai atau ke gunung. Kemudian kita mesti memperhatikan semua hal, situasi, dan kondisi. Ini contohnya. Misalnya ternyata tahun lalu mereka sudah pernah liburan ke pantai, atau sebaliknya ya, tahun lalu mereka sudah pernah liburan ke gunung. Jadi itu menjadi satu poin yang bisa kita sampaikan dalam pembicaraan. Kan tahun lalu sudah ke pantai, berarti tahun ini ke gunung dong. Nanti tahun depan kita bisa ke pantai lagi. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian kita juga mungkin coba untuk melakukan penghitungan biayanya misalnya. Kalau kita ke pantai, jaraknya ini lebih jauh nih dari rumah kita. Sehingga biayanya mungkin akan lebih tinggi. Kemudian kalau ke gunung lebih dekat atau juga sebaliknya. Itu juga menjadi satu hal yang lebih mudah untuk kita bisa ukur ya. Karena ada angka yang mungkin kita bisa bandingkan. Elsa lebih murah ke pantai nih. Ana lebih murah ke gunung nih, gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadikan salah satu pertimbangan. Lalu yang berikutnya kita juga misalnya bisa melihat kondisi-kondisi di tempat atau di lokasi di mana nanti kita akan liburan. Misalnya keamanan dan kenyamanan pada saat liburan. Kita juga bisa minta bantuan oleh orang tua kita untuk minta pendapat gitu ya. Misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini gitu ya, orang akan cenderung lebih aman di mana gitu ya. Kalau kita ke pantai, kita akan bertemu dengan banyak orang, sehingga resiko untuk terjadi penularan virus COVID-19 itu lebih tinggi dibandingkan ketika kita ke gunung misalnya, dan lain-lain. Ya. Lalu saya memberikan sedikit tambahan catatan di sini bahwa ketika kita menghadapi masalah dan konflik, itu kita bisa minta bantuan orang lain ya, sebagai penengah. Ya, tidak harus kok kita
melakukan ini sendirian, tidak harus. Jadi kita bisa mengajak orang lain sebagai penengah, hanya untuk jaga-jaga kalau misalnya dalam proses negosiasi yang kita lakukan itu berpotensi ketemu dengan jalan buntu. Ini sepertinya nggak bisa nih kalau kita hanya berdua saja. Dalam kondisi ini mungkin tidak terlalu diperlukan pihak penengah ya, karena latar belakangnya mereka sudah saling mengenal, mereka bersahabat sudah lama, mereka sudah tahu kondisi dan situasi dari masing-masing pihak lain. Itu tidak masalah. Tapi dalam dunia kerja misalnya, di mana kita mungkin belum mengenal rekan kerja kita belum kenal dengan orang lain. Nah, pihak penengah ini diperlukan, gitu ya. Syaratnya apa? Ya, kita harus sama-sama sepakat bahwa pihak penengah yang akan kita minta bantuannya adalah pihak yang netral. Kemudian pihak ini juga harus bisa dipercaya, misalnya dianggap lebih dewasa atau lebih senior dan punya track record ya, punya history bahwa memang dia tugasnya itu punya kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Kalau dua syarat ini tidak dipenuhi, yang terjadi adalah bahwa hanya kita kayak cari bala bantuan aja gitu ya, dan itu akan berpotensi untuk membuat konflik ini semakin meruncing. Ya, nah kebetulan selama karir saya ini salah satu tugasnya adalah sebagai penengah konflik yang terjadi di antara karyawan maupun yang terjadi antara atasan dengan karyawannya. Ya, nah dalam hal itu banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya, ya kita harus melakukan inventarisasi atau kita bikin satu daftar apa yang menjadi jurang pembeda antara karyawan gitu ya, sehingga nanti kita coba apakah antara karyawan itu ada hal-hal yang kita bisa tarik ke tengah sehingga ketemu jalan keluarnya. Ya, ini catatan-catatannya bagaimana cara kita mengatasi dan menghadapi konflik. Oke, boleh next slide. Nah, kesimpulannya yang saya coba untuk share ke teman-teman semua adalah bahwa selama kita hidup bersama dengan orang lain, konflik itu hampir pasti terjadi. Pada kadar tertentu, ini merupakan sesuatu yang wajar, sesuatu yang memang sudah menjadi kodratnya kita untuk berkonflik dengan orang lain. Ya. Lalu diperlukan suatu kerendahan hati dan kemampuan untuk memahami dari sudut pandang orang lain. Kita harus turunkan ego, kita harus turunkan kesombongan kita pada saat kita mempunyai niat untuk menyelesaikan konflik. Catatan berikutnya adalah mengabaikan konflik atau menghindari konflik itu tidak akan pernah menyelesaikan konflik. Yang ada kita hanya mengubur konflik itu dalam-dalam, dan bahayanya konflik ini akan suatu saat akan menjadi sebuah luka batin buat kita. Dan efeknya itu tidak akan pernah baik buat kita dan buat orang lain. Lalu melengkapi mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Cinta gitu ya, bahwa menyelesaikan konflik dengan baik itu dapat membuat kita semakin dewasa dan bijaksana. Kita akan semakin bertumbuh, kita akan semakin baik ke depannya dari hari ke hari. Ya, saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan Kak Cinta bahwa konflik ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi terus, kemudian kita harus sukai lah gitu ya. Kita harus suka dengan konflik karena kita harus melihat bahwa konflik ini membuat kita menjadi pribadi yang akan jauh lebih baik ke depannya. Oke, boleh di next slide. Nah, saya akan mengakhiri cerita saya ini dengan salah satu kutipan yang berasal dari Mr. Ronald Reagan, yaitu mantan Presiden Amerika Serikat. Beliau bilang bahwa kedamaian itu bukan berarti tidak ada konflik,
Tapi kedamaian adalah kemampuan menyelesaikan konflik dengan damai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa saya share ke teman-teman semua. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Kak Kris untuk tadi penjelasannya, di mana kita berarti bukan artinya dunia itu tidak perlu ada konflik atau tidak mungkin terjadi konflik, memang pasti akan terjadi ya. Tapi bagaimana caranya kita mengatasinya supaya bisa win-win solution tadi ya, bisa ketemu titik temu tengahnya, di mana kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan damai. Oke. Nah, sekarang nanti sebelum saya masuk ke rangkumannya, mungkin kita masuk ke tanya jawab dulu kali ya. Nah, di sini sudah banyak nih yang bertanya. Ada dari adik Labibah ya. Pengen nanya nih Kak, ke kakak narasumber ya, boleh nanti yang jawab Kak Kris atau Kak Cinta. Saya mau nanya Kak, bagaimana nih kalau ternyata sudah punya ada masalah lama, tapi belum selesai, di mana itu terjadi perbedaan pendapat dengan orang lain. Nah, kira-kira gimana ya untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama ini? Siapa nih? Kak Cinta duluan atau Kak Kris? Silakan ya. Iya, boleh. Oke, silakan Kak Cinta. Iya. Terima kasih pertanyaannya, Lala itu menti saya. Kita udah banyak ngobrol tentang ini ya, tentang bagaimana membangun hubungan atau relasi yang baik dengan orang lain. Jadi kalau masalahnya adalah tadi kita punya perbedaan pendapat yang itu udah lama gitu ya sama teman kita. Mungkin saya akan balik bertanya dulu, pendapatnya ini pendapat tentang apa? Ya, karena kalau yang namanya beda pendapat memang sering terjadi gitu. Kalau menurut saya, kalau perbedaan pendapat ini sifatnya sudah tidak bisa diselesaikan, ya. Sikap kita adalah pertama itu kita harus respect. Respect itu artinya menghargai. Ya, ada istilah it is okay to agree to disagree. Ya, kita sama-sama sepakat nggak apa-apa kalau emang kita beda pendapat. Ya, tidak lantas karena kita beda pendapat kita tidak berteman lagi. Oke, contohnya misalkan kayak gini, ini contoh receh sih. Menurut dia gitu ya, bubur yang enak itu bubur yang diaduk. Kalau saya sukanya bubur nggak diaduk, karena saya orangnya estetik. Jadi jelek kalau diaduk ya. Nah, kalau kata dia lah, mau ngapain lo makan pakai estetik? Makan kan yang penting enak, nggak diaduk nggak kerasa lah rasanya gitu. Karena itu debat terus gitu ya, nggak akan selesai gitu. Ya udah gitu. Kita sama-sama saling menghargai. Bagimu adalah buburmu, bagiku buburku gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau memang beda. Nah itu menurut saya contoh lah mungkin yang paling receh atau istilahnya paling sederhana gitu ya, perbedaan selera makan gitu ya. Jadi menurut saya saling menghargai aja gitu, nggak apa-apa. Dan di kitanya juga, di kitanya tidak boleh ada mindset saya benar kamu salah gitu. Kalau dari awal kita udah punya mindset saya benar kamu salah, nah itu tuh nggak selesai gitu ya. Tidak bisa kita sama-sama menghargai kalau perbedaan it's okay ya. Kecuali untuk hal-hal yang sifatnya absolut, apa ya bahasa gue, misalkan matematika, menurut saya 1 tambah 1 2, menurut dia 1 tambah 1 3, ya itu harus benar salah gitu ya, pasti ada yang benar ada yang salah, istilahnya ilmu pasti. Cuma kalau sifatnya selera makan, cara berkomunikasi yang baik, menurut saya sih kayak gini, kalau saya sih gayanya gini, bahasa yang digunakan, hal-hal kayak gitu yang berbeda ya menurut saya masih kita bisa saling menghargai aja. Gitu sih mungkin kira-kira menjawab nggak lah? Ya, mungkin Kak Tian ada Kak Kris ada pendapat yang berbeda. Ya, kalau dari saya hanya menambahkan gitu ya, perbedaan pendapat tadi harus dilihat lagi sih itu tentang apa.
misalnya tadi dalam contoh saya itu kan ada sesuatu yang mungkin harus dilakukan bersama-sama sehingga memang itu harus dibicarakan. Tetapi kalau misalnya tadi contoh yang diberikan Kak Cinta, atau sebenarnya kita bisa tetap makan bareng ya, walaupun buburnya Iya. diaduk ataupun nggak diaduk Iya, gitu. Jadi benar, nggak masalah. benar. Heeh. Artinya efek dari masing-masing pihak itu akan sampai sejauh mana gitu Betul. ya. Kalau misalnya tetap kita bisa makan bareng, ya jalan aja. Selesai berarti konfliknya gitu. Tapi kalau misalnya kita harus jalan liburan bareng yang mungkin secara effort ya, atau upaya kita untuk jalan bareng itu cukup berat, nah itu memang harus dibicarakan dengan tips dan trik yang mungkin tadi saya sudah sampaikan. Itu aja sih tambahannya. Oke, terima kasih Kak Cinta sama Kak Kris. Berarti intinya harus bertemu ya, harus diobrolin, nggak boleh diem-dieman gitu ya. Ya. Nah, kalau enggak ya memang akan selalu ada jaraknya ya, nggak akan bisa selesai masalahnya. Oke, semoga menjawab ya tadi pertanyaannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih dari adik Ihsan Maulana. Saya mau tanya dong kakak-kakak narasumber, kalau ada suatu konflik makin lama makin besar, udah usaha menyelesaikannya tapi kok malah semakin parah. Apakah menghindari orang yang sedang konflik dengan kita ini adalah salah satu cuman satu-satunya solusinya atau ada solusi lain mungkin? Mungkin dimulai dari Kak Kris, mungkin gantian Kak Kris dulu. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa jenis konflik yang kalau kita biarkan itu seperti bola es ya, bola salju ya, makin lama makin membesar gitu ya. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah tadi misalnya kita mencoba mencari pihak penengah sebagai mediator lah ya, sehingga pada saat kita mencoba untuk ketemu berbicara, itu ada pihak yang kita sama-sama percaya, pihak yang apapun keputusannya akan kita ikuti gitu ya, walaupun mungkin nanti hasil dari solusi atau penyelesaian konfliknya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Memang pada saat diskusi itu yang tadi saya bilang juga bahwa kita sudah harus setting, kita sudah harus menetapkan standar bahwa kita bisa mengikuti apa yang dimaui oleh pihak lain sampai tahap tertentu, sampai batas tertentu saja. Selebihnya saya tidak akan ikut berpartisipasi, dan juga sebaliknya. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan. Menghindari konflik yang tadi saya juga bilang adalah justru akan membuat kita menjadi justru konflik itu tidak akan pernah selesai. Kemudian yang tadi saya bilang bahayanya adalah bahwa suatu saat itu akan menjadi luka batin dan itu efeknya negatif buat kita. Ya, tipsnya jadi itu ya. Mungkin itu Kak Mariska. Oke, kalau dari Kak Cinta ada yang mungkin ada perspektif lain? Sama, saya sepakat banget sama Kak Kris gitu ya, apalagi kan kalau Kak Kris mungkin sering sekali gitu ya menengahi konflik. Memang kita harus punya penengah gitu, khususnya ini konflik yang tadi kita punya tujuan bersama gitu ya, bukan perbedaan selera gitu, tapi lebih ke tujuan bersama itu harus ada penengah. Terus misalkan sudah ditengahi masih aja berantem gitu ya, masih aja nggak sepakat, saya tadi sepakat banget bahwa kita harus memprioritaskan mungkin bahasanya bukan mental health ya, tapi jangan sampai kita itu jadi korban dari konflik gitu. Kalau bahasa zaman now bilangnya mental health sih ya. Tapi intinya gini, konflik itu selalu memakan korban, teman-teman, dan pasti kita saat kita berkonflik dengan orang lain pasti kita ngerasa nggak tenang ya, kepikiran. Buka Instagram ngepoin dia lagi posting apa. Ya kan, sayang banget ya waktu kita gitu loh, yang harusnya kita bisa berpikir hal lain, kita bisa fokus belajar gitu, atau membangun hubungan dengan orang lain. Nah, kita nggak move on, itu sayang banget. Nah, jangan sampai kita menjadi korban. Jadi, tadi betul, kalau memang sudah tidak bisa selesai, at least kita bangun mental bahwa saya memaafkan. Jadi dari kita dulu, saya memaafkan diri sendiri, kalau saya merasa diri saya juga ada yang salah, saya memaafkan orang lain, dan saya sudah menghentikan konflik itu di sini dari kita sendiri. Misalkan dia masih marah-marah, mungkin dia menjauhi kita, ya itu urusan dia. Kalau saya sih udah fine-fine aja. Nah, paling tidak kita harus menyelamatkan diri kita dulu gitu loh. Jangan sampai kita yang jadi korban dari konflik yang lagi terjadi.
Mungkin gitu Kak Meriska. Oke, terima kasih Kak Cinta dan Kak Kris. Semoga menjawab ya tadi dari pertanyaan yang tadi. Oke, lanjut. Ada pertanyaan berikutnya nih. Kakak mentor mau bertanya, bagaimana apabila kita ketua kelas dan ada jadi bagaimana kalau ternyata saya nih seorang ketua kelas dan ada 2 teman yang bertengkar. Bagaimana sih menjadi penengah yang baik bagi kedua teman saya? Mungkin gantian, mau siapa yang duluan? Ini mah kayaknya Kak Kris nih yang jago menengahi. Saya mah nggak jago menenahi, saya suka ajak orang, ayo debat. Oke, silakan Kak Kris. Ya, oke, ini pertanyaannya keren ya, dan ini mungkin akan dekat dengan kita semua gitu ya. Sebagai seorang ketua kelas, memang harapannya dari teman-teman yang memilih kita itu adalah bahwa kita itu dianggap sebagai orang yang secara sikap lebih dewasa, lebih bisa, lebih mudah untuk memahami semua persoalan yang dialami oleh teman-teman sekelas kita. Nah, ketika ada 2 orang teman sekelas yang bertengkar, justru itulah kita harus mengambil peran sebagai penengah, peran sebagai penyelesai konflik yang ada di kelas itu, gitu ya. Yang harus dilakukan, yang pertama itu yang bisa saya lakukan, misalnya ini ada 2 orang ya, A dan B berantem, gitu ya. Saya sebagai ketua kelas akan mengajak bicara 1 orang sendiri tanpa ada pihak B. Kita akan ajak ngobrol, ada apa sih dengan si B? Kita coba untuk inventarisir atau coba list apa sih yang menjadi sumber masalahnya si A ini berkonflik dengan B. Hal yang sama akan saya lakukan dengan pihak B. Ya, ketemu lagi nih apa yang menjadi tujuan harapan dari pihak B. Dari situ saya akan mencoba menggabungkan dulu kira-kira ini jalan tengahnya ada di mana. Ya, saya akan mencoba untuk membuat alternatif dari solusi yang kira-kira akan disepakati atau akan menjadi titik tengah dari si A dan si B ini. Nah, ketika sudah siap, saya akan ajak si A dan B ketemu dengan saya sebagai penengahnya. Suasana yang harus dibangun adalah suasana yang menyenangkan dulu, suasana yang netral setidaknya. Jangan sampai suasana yang kita bangun itu bawaannya udah tegang gitu ya. Suasananya udah saling kalau istilahnya kalau tinggal dipencet itu ada satu tangan yang melayang gitu ya. Nah, jangan sampai gitu ya. Betul tadi kata Kak Cinta, jangan sampai mengarah ke konflik fisik. Itu sangat tidak etis gitu ya. Sebagai orang yang dewasa itu sesuatu yang harus kita hindari banget. Nggak boleh ada kontak fisik dalam menyelesaikan konflik. Dari situ kita coba untuk bahas masing-masing solusi-solusi yang tadi kita coba buat. Bagaimana dengan A? Nah, kita kasih kesempatan waktu yang cukup untuk pihak A menyampaikan pendapatnya terhadap alternatif solusi yang kita buat. Begitu juga sebaliknya. Oh, ternyata masih agak jauh nih untuk solusi pertama. Lalu kita tawarkan solusi kedua. Dan seterusnya, sehingga ketemu titik tengah. Dan sebagai catatan, tergantung dari bobot konfliknya juga. Kalau itu lumayan kompleks, agak banyak gitu ya, bisa jadi proses penyelesaian konflik itu tidak bisa dilakukan hanya dalam 1 kali pertemuan. Jadi itu nggak masalah ya. Yang penting adalah tadi ya, menyelesaikan konflik itu dengan damai. Dan biasanya orang yang bertengkar atau berkonflik dalam kelas, kalau berhasil kita damaikan, itu seumur hidup ya jadi sahabat baik. Nah, itu yang kita harapkan tuh kayak gitu. Gitu ya. Biasanya malah akan jadi lebih akrab gitu ya. Jadi lebih saling menghargai, saling respect satu sama lain. Itu ya, Kak Mariska. Oke, terima kasih Kak Kris untuk penjelasannya. Semoga tadi juga menjawab pertanyaan dari yang bertanya. Selanjutnya nih, masih ada berapa waktunya nih? Supaya, karena masih ada 3 pertanyaan ya, masih cukup Iya, untuk masih 3 cukup pertanyaan? kok. Oke, saya lanjut. Nah, tadi mungkin ini agak saya lompat 1 pertanyaan dulu ya.
langsung ke pertanyaan berikutnya yang agak mirip dengan tadi dijelaskan sama Kak Kris, cuman tadi itu kan lebih ke kendala konflik kalau ternyata individual ya, perorangan gitu. Nah, bagaimana kalau terjadi ternyata adalah konflik di antara dua kelompok gitu. Apakah caranya sama kayak tadi juga atau berbeda, Kak Kristia? Ya, kalau kelompok itu mungkin kita akan coba membahas dari sisi kuantitas orang yang berkonflik itu kan juga cukup banyak gitu ya. Sehingga penengahnya itu juga biasanya dalam kelompok juga gitu ya. Ada satu ya, kalau mungkin teman-teman pernah menyaksikan sidang di pengadilan gitu ya. Kasus tilang kan itu ringan ya, pelanggaran lalu lintas itu ringan, itu hakimnya hanya satu yang akan menentukan si pelanggar ini salah atau tidak. Tetapi untuk kasus-kasus yang konfliknya cukup berat itu hakimnya lebih dari satu dan ganjil. Ya, ganjil. Ada satu orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota. Sama sebenarnya ketika penyelesaian dalam konflik. Sebaiknya kita dalam unsur-unsur yang menjadi penengah itu juga lebih dari satu. Kemudian ketika konflik itu harus diselesaikan dengan pengambilan keputusan, itu juga bisa diselesaikan dengan jumlah atau sesuatu yang bisa kita hitung. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kalau kelompok ya. Oke, berarti ada butuh lebih dari satu orang juga kalau umpamanya grup supaya memang bisa lebih seimbang lagi sudut pandangnya ya. Kekuatannya bisa lebih seimbang, betul. Oke, terima kasih Kak Kris. Nah, saya mundur ke satu pertanyaan sebelumnya. Ini ada Putri Kartika bertanya nih, apa yang menyebabkan timbulnya konflik pribadi biasanya? Mungkin dari Kak Cinta mungkin mau, ini kan tadi Kak Cinta banyak materinya tentang kita mengenali hot button-nya kita gitu ya. Jadi apa yang men-trigger. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan biasanya kita ada konflik dengan diri kita sendiri berarti ya? Ini konflik pribadi itu maksudnya dengan diri kita atau antar orang gitu? Coba saya tadi melihat pertanyaannya. Dia bilangnya apa yang menyebabkan timbulnya konflik pribadi gitu? Oh, mungkin bisa diperjelaskah Putri, konflik pribadi itu maksudnya yang kayak gimana Putri? Putri ada kan ya? Ada itu. Mungkin kalau bisa open mic. Jadi saya takutnya salah memahami pertanyaannya. Karena kalau konflik dengan diri sendiri juga bisa sih sebenarnya. Gimana Putri, apakah bisa bicara? Memungkinkankah? Oke, kalau gitu apa kita ke pertanyaan yang berikutnya aja atau Kak Cinta mau bahas mungkin dari sudut pandang Kak Cinta aja mungkin dari persepsi sendiri dulu. Iya. Mungkin kalau saya pahami ya, mohon maaf nanti kalau misalkan keliru bisa diklarifikasi. Kalau yang sifatnya konflik pribadi, saya sih memahaminya gini, konflik pribadi itu bukan konflik kelompok. Jadi misalkan saya ada masalah sama si A gitu ya. Ini contoh aja, misalkan saya ada masalah sama Kak Kris gitu kan. Nah, ini kan berarti konflik pribadi antara kita berdua gitu. Apa sih yang biasanya memicu kok bisa konflik pribadi? Yang paling pertama ya, biasanya itu salah ngomong gitu loh. Kita tuh sering banget ya sesimpel keceplosan lah gitu. Misalkan nih kalau waktu sekolah, waktu SMA itu kan mungkin teman kita baru aja putus sama pacarnya, ya kan. Terus kita pengen ngajak dia makan bareng. Itu biasanya dia suka nggak bisa karena dia kalau makan di kantin pasti sama pacarnya. Terus saya ngomong gini ke dia gitu, misalkan saya katakan namanya Caca gitu, saya bilang, Ca, ayo makan bareng, kan kamu baru putus sama pacar kamu, makanlah bareng sama kita. Terus dia tersinggung, gitu. Kenapa kamu ungkit putusnya aku tuh masih sedih loh, kamu ingetin aku baru putus, ya. Nah, salah ngomong tuh, ngomong tidak pada tempatnya. Saya tidak paham kalau Caca itu baru aja putus sama pacarnya, dia masih sedih gitu, dia nggak mau inget-inget lagi gitu ya. Kadang kan orang putus nggak mesti baik-baik ya, gitu. Banyak alasan putus. Nah, ketika saya ngomong kayak gitu, itu saya menyakiti perasaannya dia. Ya, omongan itu mesti dijaga banget
teman-teman. Pemicu konflik pertama itu pasti dari ucapan, gitu ya. Itu sih yang saya rasa pertama pasti dari ucapan. Atau yang kedua gini, biasanya ego ya. Jadi ingin menang sendiri gitu. Misalkan ini kalau contohnya saya pernah di sebuah organisasi ya gitu. Jadi kayak kita punya eskul kayak gitu. Kita tuh ada semacam kegiatan. Nah, teman saya ini tidak mengkomunikasikan kepada saya. Jadi harus kan kalau kita kerja kelompok kan mestinya kita saling koordinasi ya, saling komunikasi. Nah, teman saya itu nggak mau komunikasi supaya biar kelihatan dia yang paling bagus kerjanya di hadapan si ketua eskul gitu. Nah, di situ bikin saya jadi konflik karena ketika dia nggak menyampaikan laporan ke saya jadi salah paham. Terus ketua organisasi itu, ketua eskulnya menganggap kerja saya dan tim saya itu salah, nggak benar. Padahal saya nggak dikasih tahu infonya sama teman saya gitu. Nah, saya akhirnya mikir, wah teman saya mau menang sendiri nih gitu. Dia pengen kelihatan bagus, dia nggak mau bagi-bagi info sama saya. Padahal teman saya tuh nggak maksud kayak gitu. Jadi saya pernah konflik, saya mikir teman saya kayak gitu. Nah, teman saya itu mikirnya dia pengen segera menyampaikan laporannya karena menurut dia ya udah saya nyampein ke ketua aja, kenapa harus lewat saya dulu. Nah, dia kurang peka dengan struktur lah istilahnya, kan kita kerja tim harusnya nyampein ke saya dulu baru kita sampein bareng-bareng gitu. Nah, itu karena saling miskom, saya nganggep dia karena dia juga orangnya kayak saya gitu. Kita sama-sama pengen tampil gitu istilahnya ya. Nah, karena kita sama-sama miskom, terus tidak ada komunikasi. Nah, justru itu. Kalau yang tadi kesalahan komunikasi, yang kedua tidak ada komunikasi dan membuat satu sama lain tuh pengen jadi paling benar gitu. Nah, itu akhirnya jadi konflik. Gitu sih. Padahal kita deketan sebenarnya. Itu mungkin ya dua hal yang sering terjadi. Sip. Terima kasih Kak Cinta untuk penjelasannya. Nah, ada satu lagi nih mungkin pertanyaan terakhir ini ya. Kakak-kakak mentor, saya mau bertanya, kita ada konflik, tapi orang yang jadi penengah itu malah lebih membela pihak sebelah. Jadi apa yang harus dilakukan nih? Nah, ini siapa yang mau jawab duluan nih? Kak Kris dulu nih, Kak Kris gimana ngebela yang mana biasanya? Kalau ini pertanyaannya keren banget ya yang ini ya. Iya, hebat-hebat ya, nih. Ini sebenarnya apa namanya pertanyaan yang kalau kita jelasin bisa jadi satu slide presentasi sendiri sebenarnya. Tadi sempat saya singgung juga sebenarnya bahwa syarat untuk bisa menjadi penengah adalah netral. Kemudian yang kedua adalah dia harus dipercaya oleh masing-masing pihak dulu gitu ya. Sehingga ketika terjadi kondisi yang menurut kita misalnya aduh kalau si penengahnya ini pasti akan membela pihak lain gitu ya yang sedang berkonflik dengan kita. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan apa adanya bahwa mungkin boleh nggak saya minta ganti sebagai penengahnya. Kalau si A track record-nya belum cukup nih, dia bisa menyelesaikan konflik gitu ya. Atau ini kayaknya karena kamu lebih dekat, saya menjadi kurang bisa saya pakai nih sebagai penengah. Nah itu disampaikan saja, sehingga itu apa yang disebut dengan proses sebelum kita masuk ke dalam proses diskusi untuk menyelesaikan konflik yang utama. Jadi ini sebenarnya konflik yang agak beranak sebenarnya, gitu ya. Konflik utamanya sudah ada, konfliknya muncul ketika penengahnya ini kita nilai sebagai orang yang akan berat sebelah, ya. Lalu cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah nggak apa-apa, kita tetap akan coba jalan. Mungkin kita bisa sepakati bahwa proses penyelesaian konflik ini tidak selesai hanya dari penengah yang satu ini, ya. Nggak apa-apa, kita tetap catat ya. Misalnya hasil diskusi atau hasil solusi yang dicapai dengan si penengah si A ini yang kita anggap kurang netral gitu ya. Nah, kita coba lakukan perbandingan. Ya, kita banding dengan penengah yang lain gitu ya. Nah, kalau dua kurang, makanya selalu saya bilang kayak hakim tadi ya, hakim itu sebaiknya juga, bukan sebaiknya, memang aturannya itu jumlahnya ganjil. Sehingga kita juga harus punya kesepakatan bahwa kalau ada dua orang yang bilang akan memutuskan condong ke A, ya kita harus dengan penuh kerendahan hati harus mengakui bahwa memang mungkin kita yang salah gitu ya.
Karena ini bisa terjadi juga bahwa kita menganggap pihak itu netral karena mungkin jangan-jangan kita sendiri yang egois, yang kita ingin diutamakan dulu gitu ya. Atau jangan-jangan sebenarnya kita ingin bahwa penengahnya itu harusnya belain kita. Nah, itu suatu hal yang harus kita hindari dulu sebenarnya. Gitu ya. Itu kurang lebih beberapa tips untuk memastikan bahwa penengah yang akan menyelesaikan konflik ini adalah penengah yang netral dan dipercaya oleh semua pihak. Itu mungkin Kak Mariska. Oke, thank you Kak Kris. Dari Kak Cinta mau nambahin atau kita bisa lanjut yang ke berikutnya? Sudah cukup menjawab. Cukup ya? Iya. Sip. Nah, berarti untuk sesi tanya jawabnya kita sudahi. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Mungkin pengen nanya nih ke Kak Cinta dan Kak Kris, apa sih pendapatnya atau sudut pandang dari Kak Kris dan Kak Cinta terkait arti inklusivitas disabilitas bagi Kak Kris dan Kak Cinta, gitu sih. Mungkin dimulai dari Kak Cinta. Oke, wah ini pertanyaannya dalam ya, makna inklusif itu apa gitu. Saya tuh pengen, saya gini, jujur saya pertama kali saya ikut project ini ya, yang seperti ini. Mentor-mentor saya biasanya bukan teman-teman disabilitas, jadi ini actually the first time tuh. Saya justru masih belajar sebenarnya apa sih makna inklusif. Saya cuma dengar aja gitu ya. Saya hanya mendengar, membaca berita gitu ya, membaca literatur. Tapi saya nggak merasakan sebetulnya. Saya ada di dunia saya. Saya belum mengenal dunia teman-teman yang disabilitas. Alhamdulillah dipertemukan dengan teman-teman Helping Hands. Dan setelah mungkin 3 pertemuan ya, saya ngobrol sama mentee saya merasa gini, ini makna bagi saya ya, inklusif itu artinya tidak ada perbedaan antara kita. Kita sama-sama manusia, kita bisa merasakan sedih, senang, bermakna, bahagia gitu. Kita cuma beda bahasa aja. Itu yang saya rasain gitu. Jadi kalau saya ngobrol sama mentee saya sini ada ya, ada Lala gitu. Saya merasanya justru wah gimana ya, saya tuh harus bisa bahasa isyarat supaya saya sama Lala tuh ngomongnya bisa lebih nyambung. Meskipun sekarang kita ngomong nyambung ya, ada bantuan web captioner, terus juga saya masih bisa memahami juga gitu. Tapi saya juga pengen dimengerti oleh teman-teman disabilitas. Jadi saya pengen menggunakan bahasa yang sama dengan teman-teman disabilitas. Itu sih mungkin saya berharap dunia di mana harusnya ya bahasa isyarat itu menjadi bahasa wajib nggak sih? Gitu loh, karena ya biar kita semua bisa sama-sama berkomunikasi. Ada satu contoh yang waktu itu disampaikan Kak Wendy ya, yang ini struck me gitu, sangat menarik adalah orang yang tidak bisa berjalan gitu ya, dia harus menggunakan tongkat atau kursi roda. Tongkat dan kursi roda itu bukan alat bantu, tapi itu adalah kakinya mereka. Nah di situ saya tuh kayak sadar gitu loh, oh ya kita cuma beda aja gitu, cuma beda alat aja, beda cara berkomunikasi, tapi kita sama-sama manusia gitu. Teman-teman yang disabilitas kesel kalau misalkan sedang berkomunikasi dengan bahasa isyarat atau coba berbicara, tapi orang lain tuh nggak paham. Saya yang bisa bicara seperti ini pun kadang kalau ngomong sama orang nggak paham tuh kesel gitu. Jadi sebenarnya kekesalan kita itu sama. Yang membedakan adalah kemampuan kita untuk berkomunikasi. Jadi saya harapannya sih ketika dunia semakin inklusif, semakin banyak orang yang tertarik gitu ya untuk menjalin hubungan dengan teman-teman disabilitas, karena basically kita sama aja. Itu sih mungkin makna buat saya ya, Kak Meriska. Oke, terima kasih Kak Cinta. Kalau Kak Kris gimana Kak Kris? Ya, kalau dari saya itu akan berangkat dari apa yang menjadi keresahan saya pribadi gitu ya, bahwa di tengah dunia yang mungkin banyak hal yang kita akan lihat bahwa itu sesuatu yang tidak adil gitu ya. Kita dengan mengesampingkan kondisi-kondisi teman-teman misalnya yang disabilitas gitu ya, bahkan banyak hal yang tidak adil gitu ya, banyak hal yang tidak adil. Kesempatan untuk masuk ke dunia kerja pun udah nggak sama duluan gitu ya. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin memang mempunyai kebutuhan khusus gitu ya. Berangkat dari keresahan itulah, berangkat dari hal itulah yang membuat saya ingin ikut berkontribusi ya, sekecil apapun itu, untuk membuat teman-teman semua itu mempunyai minimal kesempatannya sama dulu.
Saya ambil contoh konkret. Di tiket.com itu salah satu backbone kompetensi atau sesuatu yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk programming, ya, membuat program software komputer sehingga teman-teman itu bisa melakukan pemesanan tiket, baik pesawat, hotel, kereta api, dan lain-lain itu dengan mudah. Nah, itu kemampuan programming. Saya yakin teman-teman ini kemampuan programming itu tidak ada kaitannya dengan kondisi fisik yang teman-teman alami. Nah, disitulah sebenarnya saya menjadi sangat bersemangat bahwa harusnya teman-teman itu juga bisa bersanding dengan programmer-programmer yang talentanya diakui secara global, nggak cuma ngomongin lokal. Jadi teman-teman ini kesempatan untuk menjadi programming misalnya, itu tuh tidak hanya ada di Indonesia, ya, bisa sampai ke manapun, karena kita harus berpikirnya sampai ke sana gitu ya. Nah, setidaknya misalnya di Indonesia itu nanti harapannya teman-teman yang punya minat untuk programming, termasuk hal-hal yang lain, itu kesempatannya sama dulu, gitu ya. Kesempatannya sama dulu, dan kesempatan itu disediakan oleh kita, disediakan oleh negara juga, ya, sehingga teman-teman itu juga mempunyai kesempatan untuk mempunyai kualitas hidup yang sama baiknya dengan kita semua. Itu arti inklusivitas untuk saya, gitu, Mbak Mariska. Oke, terima kasih Kak Kris. Jadi basically dari arti inklusivitas dari Kak Cinta dan Kak Kris ini membuat kita berarti kita bagaimana caranya kita bisa merasakan dunia yang sama, di mana kita bisa berkomunikasi, mencari jalan tengah di mana komunikasinya bisa lebih lancar, terus juga bahwa kemungkinan untuk masuk ke dunia profesional pun sebenarnya sangat terbuka luas gitu ya, dengan segala keterbatasan, tapi sebenarnya masih banyak peluang yang lain, kayak contoh tadi bisa jadi programmer, karena saya juga punya teman ada yang beberapa yang disabilitas ternyata juga dia programmer, karena background saya memang dari IT juga. Nah, itu memang banyak kok teman-teman, ada yang mungkin parsial nggak bisa mendengar tapi bisa jadi programmer, tapi ada juga yang susah berjalan tapi dia juga bisa jadi programmer. Jadi memang possibility atau kemungkinan untuk masuk dunia kerja itu tidak jadi batasan gitu sih. Oke. Nah, sekarang mungkin aku coba rangkum dari yang tadi materi yang disampaikan Kak Cinta dan Kak Kris, sebenarnya saling berkesinambungan tuh. Jadi kalau dari Kak Cinta itu kita harus mencari tahu dulu nih dari kita sisi pribadinya kita, apa sih kira-kira kelemahannya kita yang membuat kita mudah tersulut untuk jadi marah, sedih, atau emosi gitu ya. Untuk kemudian kalau kita sudah menyadari apa sih yang men-trigger kita menjadi emosi, kita bisa mengontrol emosinya kita. Bagaimana cara kita mengontrol emosi kita? Untuk kemudian kalau sudah tahu itu, berarti kita latih kan bagaimana cara mengontrol emosi, dan dengan tentunya bisa tahu mengontrol itu bukan artinya jadi selalu diam, tapi bisa juga proaktif. Tapi ada kalanya juga memang lebih baik kita mendengarkan daripada kita langsung reaktif gitu ya. Nah, terus sedangkan kalau dari Kak Krisnya juga menambahkan bahwa konflik itu memang bisa dibilang lumrah lah terjadi. Karena tidak ada namanya semuanya bisa mulus gitu ya. Terus tapi mungkin intinya harus rendah hati. Jadi jangan langsung merespon atas konfliknya, tapi coba kita diam dulu sebentar, sejenak, kasih jeda waktu untuk kita pahami konfliknya, apa sih penyebab konfliknya, untuk kemudian kita berpikir gimana sih cara mengatasi konfliknya, dengan memahami sudut pandang dari pihak sebelah gitu ya. Nah, dan pastinya hindari kabur gitu. Jangan kabur setiap ketemu konflik, tapi coba selesaikan, karena kalau tidak diselesaikan itu akan bisa menjadi masalah kita ke depannya, bisa jadi luka batin gitu ya. Nah, yang menarik juga itu sebenarnya quotes dari Kak Cinta sama Kak Kris sih, di mana Kak Cinta punya info bahwa satu musuh terlalu banyak, tapi 1000 teman itu malah terlalu sedikit, itu ekstrimnya. Tapi itu sangat berarti banget,
buat kami-kami yang mendengarkan materi hari ini. Plus juga sama dari Kak Chris, ada kedamaian bukan berarti kedamaian bukan berarti tidak ada konflik, tapi kemampuannya kita untuk menyelesaikan konflik dengan damai. Nah, thank you banget untuk Kak Chris dan Kak Cinta untuk kehadirannya hari ini membawakan materi, dan juga terima kasih saya sampaikan bahwa diundang sebagai moderator. Semoga kita semua bisa memberikan kontribusi lebih lagi untuk membuat dunia ini tercapai lagi semakin dekat dengan inklusivitas untuk disabilitas, gitu sih. Oke, terima kasih semuanya. Saya balik ke Kak Laurencia. Oke, makasih banyak Kak Meriska. Makasih juga buat Kak Kris dan Kak Cinta buat tadi insight-nya, pesan-pesannya, pemaparannya, tips menarik. Keren banget, saya yakin pasti sangat bermanfaat bagi kita semua untuk masa depan, untuk adik-adik Menti, bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, untuk semua peserta, jadi saya mohon untuk tetap berada di ruang Zoom ini ya, jangan kemana-mana dulu, karena di akhir acara kita mau ada sesi foto bersama. Nah, sebelum itu, saya mau jelasin sedikit tentang acara kita yang selanjutnya. Bisa tolong di slide-nya, kasih lihat timeline acara kita. Bentar ya. Oke. Nah, itu seperti yang adik-adik lihat, kita hari ini ada di poin yang ke-7 ya adik-adik, di masterclass yang kedua. Selanjutnya itu ada acara temu kepala sekolah tanggal 18 April, tapi acara ini hanya dihadiri oleh kepala sekolah dan juga guru-guru koordinator. Sedangkan untuk adik-adik Menti, nanti kita ketemu lagi di acara yang ke-9, masterclass ketiga pada tanggal 23 April hari Sabtu. Jamnya masih sama di jam 10 pagi, jadi jangan lupa hadir ya teman-teman. Nah, kalau gitu kita bisa next slide. Ya, ini. Sekarang kita mau jelasin, mau mengumumkan pemenang dari giveaway hari ini. Bisa kepada Kak Samantha, silakan Kak. Oke, terima kasih Lauren. Tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan menarik dari adik-adik di sini, dan tentunya panitia memutuskan beberapa pertanyaan yang terbaik akan diberikan kepada Labiba dari SLB Santirama. Selamat, Labiba berhasil memenangkan giveaway pada hari ini. Nanti akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan giveaway-nya ya. Dan untuk kedepannya, teman-teman juga terus bertanya di acara masterclass supaya berkesempatan untuk mendapatkan giveaway menariknya. Baik, terima kasih. Itu saja pengumuman dari panitia giveaway. Terima kasih. Oke, thank you Kak Samantha. Selamat ya kepada Menti kita. Labiba berhasil memenangkan hadiah giveaway-nya. Selamat. Nah, dengan pemberian hadiah giveaway tadi, kita sudah berada di akhir acara, teman-teman. Kami mau mengucapkan banyak terima kasih kepada semua kakak mentor yang sudah berbagi hari ini, kepada Bapak Ibu Guru pendamping, dan juga menti-menti yang udah menyimak dengan baik dari awal sampai akhir acara. Nah, terima kasih juga buat semua sponsor yang sudah mendukung acara ini, khususnya kepada TV Desa, yang mendukung menjadi broadcast partner untuk rangkaian program leadership dan inclusive training. Nah, TV Desa ini adalah saluran TV yang mendedikasikan diri untuk siaran edukasi desa dan perdesaan Indonesia. Nah, mereka itu punya slogan, Perkat Jati Diri Bangsa. Oke, kalau begitu, atas nama seluruh tim Yayasan Helping Hands, kami mohon maaf apabila dalam menjalankan acara ini, kami melakukan kesalahan dan menimbulkan hal-hal yang kurang berkenan.